Selamat datang para pendengar. Anda sedang menikmati drama audio Titik-Titik Hitam karya Nasyah Jamin, persembahan dari kelompok 2 Pergelaran Sastra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Drama ini didukung oleh para aktor, yaitu Hadranus Rangga sebagai Adang, Alvira Yulistiantari sebagai Ayu, Tadia Elian sebagai dokter, Galuh Citra sebagai ibu. Disutradarai oleh Hadranus Rangga, penata suara oleh Alvira Yulistiantari, desain poster oleh Tadia Elian. Saya Paulita Neri sebagai narator akan menemani Anda dalam kisah ini. Selamat mendengarkan. Peristiwa ini terjadi di ruang depan rumah Adang. Penghuni rumah Adang memiliki selera yang modern, sederhana dan bersih. Di dinding bergantungan lukisan-lukisan. Di sebuah sudut kamar, terpampang sebuah potret lukisan Hartati di atas standar. Lukisan ini baru selesai muka dan lehernya. Bagian lainnya baru merupakan sketsa saja. Ketika itu malam baru tiba, di luar hujan turun. Ruangan terbenam dalam suasana suram. Di sebuah dipan, duduklah ibu diam tunduk sebagai orang bersemadi. Suara langkah Adang yang mondar-mandir itu terasa kosong lengang. Ia gelisah. Seketika Adang berhenti di depan pintu kamar Hartati yang tertutup rapat. Ada tergerak ia hendak membuka, tapi demi ia sadar dan berpaling. Matanya beradu dengan mata ibu yang kini memperhatikannya. Pintu itu tak jadi dibukanya. Ia mondar-mandir lagi. Cekung, kurus dan letih ia kelihatannya dengan jambangnya. Kumis dan janggut yang tak cukur beberapa hari itu. Dan ibu yang tidak tahan mendengar suara langkahnya itu menegur Adang. Kenapa kau tidak pergi? Jangan mondar-mandir begitu, Adang. Apa kata ibu? Jangan mondar-mandir, ku bilang. Adang, Jadi aku mesti bagaimana? jangan seperti orang linglung. Berbuatlah apa-apa. Aku sudah berbuat apa-apa sekarang. Dengar, Adang. Pergi kau tidur sekarang. Atau pergilah kemana saja. Asal pergi dari sini, bila aku melihatmu begitu. Apa salahnya aku mondar-mandir? Ibu benci nggak aku? Aku perlu hadir di sini. Adang, Bagus dan buat kisah ini. Kisah wajah asli. Oh, bila adalah aku punya keberanian spot baca yang indah. tidak bisakah kau begini? Bah, semua geraku salah. Mondar-mandir salah, duduk salah. Pecah otakku mendengar ributmu itu. Pergilah dari sini, ku bilang. Kenapa ibu begitu benci padaku? Jangan berbuat ribut. Kau tahu, tingkah lakumu itu mengganggu. Meskipun aku keluar dari sini dan kaki terbaring di sana sedang sekarat. Oh, tahu kau rupanya. Aku suaminya. Aku perlu hadir di sini. Ya, aku tahu kau suaminya.
Kau perlu hadir di sini. Apa mau ibu sebetulnya? Tidakkah ibu bisa merasakan apa yang berkecamuk dalam dadaku ini? Perlu kau menunjukkan kemana-mana kemalanganmu itu? Diam! Kenapa sikap ibu begitu padaku? Kau lupa aku ini ibu istrimu, Adang. Anakku yang terbaring lemah di sana. Lihatlah, mataku ini tidak bisa lagi menangis. Memang, kaulah suami yang baik. Bisa menunjukkan kesedihanmu. Sudah, jangan terus mengejek begitu. Jangan berteriak. Ingatlah, ini rumahku. Dan kalau ibu merasa terganggu, jangan aku disuruh untuk itu. Apa peduli ibu menegur aku? Biarpun aku memaki-maki atau meraung keras-keras di sini, tak perlu ibu turut campur dalam soal-soalku dengan istriku. Ya, kasihmu memang besar pada anakmu. Tidak terharu sedikit pun, tidak tertitik air mata sedetik pun, sebagai tidak ada terjadi apa-apa. Ibu yang bagus kau ini, ibu yang bagus. Cintaku sudah sampai puncak, Adang. Sudah kering semua air mata ini. Derita, semua ini adalah derita yang ibu bikin sendiri dengan rancangan hati ibu yang tak punya perasaan itu. Adang! Tak usahlah ibu cakap-cakap tentang derita. Yang itu benar kita adalah hidupku dan Tati juga. Itulah yang ingin ibu lihat. Lihatlah, lihat puas-puas hidup yang kami sudah jadi queen ini. Begitu besar cintanya ibu pada anak. Dari dulu ibulah yang kurang suka pada perkawinan kami. Tapi cinta Tati dan aku lebih besar dan lebih kuat. Itu yang mau ibu hancurkan. Bila ibu memang benci pada diriku, kenapa tidak aku sendiri yang diracun? Kali inilah baru aku melihat seorang ibu yang sampai hati menghancurkan hidup anaknya sendiri. Dan masih bisa berkata ia cinta pada anaknya. Masih bisa berkata deritanya sudah sampai ke puncaknya. Puas. Puas ibu sekarang sudah. Adang, Jangan bikin aku seperti kucing. mestikah kau mengganggu Tati dengan teriakanmu? Oh, ibu apa kau ini? Ibu apa? Aku tidak mau mendengar ocehan lagi. Cakap ibulah yang harus dijaga. Semua ini karena cakap ibu. Fitnah sana, fitnah sini. Adang! Bantahlah ibu. Bantahlah ibu tidak mau fitnah selama ini. Selamanya mau merasa benar. Kau seorang yang buta. Betul-betul buta, Adang. Diulangi lagi fitnah itu. Diulangi. Aku tidak pernah memfitnah siapapun. Kaulah yang buta dan tuli. Aku menyatakan kebenaran. Pikirmu tidak hancur hatiku menyatakan kebenaran yang begitu pahit selama ini padamu, pada Tat? Jangan ulangi lagi fitnahmu itu, ku bilang. Ya, fitnah pula yang membuat Tati sekarang berhadapan dengan maut. Tapi ketahuilah, kaulah yang membuatnya. Aku? Ya, kau sendiri. Sekarang aku yang membuat fitnah. Salahmu semuanya. Aku tidak heran. Orang berdosa melemparkan tujuan kepada orang lain. Memang pencuri sendirilah yang meneriakkan orang lain jadi pencuri. Bagaimana masuk akal? Aku. Ibu, tidakkah ibu sadar juga bagaimana teguhnya cintaku pada Tati? Betapa besarnya cinta Tati padaku. Coba katakan, apa yang tidak aku lakukan buat Tati? Demi Tuhan, bila nyawaku ini bisa diberikan pada Tati, bila bisa aku remukkan dia dari maut. Tak perlu sumpahmu itu. Hanya akan menambah berat penderitaannya saja. Apa maksud ibu? Tati itu tidak menghendaki hidupnya ini lagi. Begitu, penderitaan Tati yang bagaimana maksud ibu? Kau sendiri yang harus mengerti. Jangan main kata-kata lagi. Katakan, apa maksud ibu? Tidak ada, lebih baik tidak. Mau bikin fitnah lagi? Ada. Tidak meminta tenaga banyak untuk membunuh wanita setua aku ini. Seandainya pun aku mati oleh tanganmu, kelopak matamu itu tidak akan terbuka juga. Sudah. Coba katakan, apa maksud ibu? Apa yang akan menambah cerita Tati? Aku mau tahu. Jawablah sendiri. Kenapa kau akan mendengar fitnahku? Katakan, aku mau tahu, aku bilang. Baik, hatiku ini bukan dari batu. Mataku ini tidak buta.
masih bisa melihat dengan jernih. Rumah ini sudah hitam dengan kecemasan dan kedosaan. Kau sudah berkali-kali dibilang, tapi kau pekakan telingamu. Tadi juga, sudah berkali-kali kubilang, hentikan permainanmu itu. Kau menipu dirimu sendiri. Kau menipu hidupmu. Lihatlah, aku tahu memang akan begini akhirnya. Kehancuran, kebinasaan. Tapi apa yang bisa dapat kita? Sekarang Begitu, memfitnah saja kata ibu, meracun setiap orang. Adang, kapan kau bisa melihat? Jangan bicara lagi, aku tak mendengar, tak mau dengar. Begitu. Kau yang memaksa aku untuk bicara, begitu takut kau berhadapan dengan kebenaran. Tidak cukup hatiku ini diberi racun. Kebenaran sampai hati juga ibu racun. Ibu hasut-hasut mengatakannya menipu diri, menipu hidup. Dengar orang tua, bila Tati sampai mau, tahulah, itu adalah karena perbuatanmu. Tidak kurelakan dosamu sampai mati. Kaulah yang menyiksanya sampai begini. Kaulah yang berdosa. Dosa? Dosa itu adalah perbuatan kalian sendiri. Diam. Oh, celaka nanti keluar. Tenanglah. Dokter, Ia masih belum sadar. Ayo sudah datang. Tenanglah di sini. kenapa sih Ayu? Kenapa tadi segan melihat aku? Saya peringatkan Adang, tenang. Kalian bisa membantu saya hanya dengan berlaku tenang dan sabar ya. Dok, sembuhkanlah dia, Dok. Dia akan mati tidak, Dok? Bilanglah, Dok. Bilang. Ya, katakanlah terus terang, Dok. Ya, saya berhak mengetahuinya. Saya suaminya. Sabar, Adang. Tati masih bisa sembuh. Masih bisa? Bagaimana maksud dokter? Tenanglah dulu ya. Dia masih bisa sembuh kok. Kalau dia sendiri mau sembuh. Kalau dia sendiri ada kemauan hidup kembali. Iya, mesti sembuh. Mesti. Kamu kan seorang dokter. Adang, saya mengerti perasaanmu, tapi kuasailah dirimu. Segala kepintaran saya sebagai dokter hanya bisa berlaku bila Tati sendiri ada kemauan untuk hidup. Saya tidak berdaya sekarang ini. Tati sama sekali tidak mau membantu. Soal Tati bukanlah soal peruntuhan jasmani saja, tapi lebih dalam, peruntuhan jiwa dan rohaninya. Saya berharap pada Tuhan ada suatu keajaiban. Sekarang tenang saja, kita berharap yang terbaik. Beritahulah saja bila Ayu datang. Ayu, kenapa sih Ayu yang selalu ditanyakannya? Tidak bisakah cintaku menolong Tati? Ibu, kenapa sih Rayu? Kenapa? Si Ayu adiknya. Tapi itu mustahil. Aku suaminya. Aku lebih rapat dengan dia. Adang, sabar-sabarkanlah hatimu. Kita berdua penyakit sama. Aku ibunya sendiri juga segan dia menerima. Janganlah kita bertengkar sekarang ini. Lupakanlah bencimu pada ibu. Akan sejenak. Ibu sendiri yang harus tahu. Adang, hatiku ini sudah hancur. Lebih hancur daripada hatimu. Janganlah kita terus bertengkar. Bila memang sudah ditakdirkan ajal Tati akan sampai, marilah kita beri ia kepergian yang tenang. Dia tidak akan pergi. Engkau sudah seminggu tidak tidur-tidur. Kau terlalu letih. Rebahkanlah dirimu agak sebentar. Kemana kau, Adang? Keluar mencari Hawa. Hujan sudah berhenti. Bu, maafkanlah kata-kataku tadi. Lupakanlah kejadian itu. Kenapa si Ayu belum datang juga? Seharusnya sudah tiba sekarang. Sudah 2 kali telegram ku kirim. Kenapa Ayu? Si Ayu yang ditanyakannya. Tak usah diberati pikiranmu lagi. Kita doakan dia lekas datang. Ya, 2 kali ku telegram. Juga Tresno. Mereka datang di gunung.
Ada apa, Dok? Oh, tidak apa-apa. Kejut. Saya hanya ingin menghirup udara segar. Tapi, Dok, tadi dokter tinggal sendiri. Suster Sulasmi menunggu di dalam. Letih, Dok. Agak kejang rasanya tulang belulang saya. Anda sudah tidur kah, Bu? Dia keluar tadi. Dia terlalu memaksakan diri. Saya takut nanti ia jatuh sakit. Dokter juga memaksakan diri. Oh, saya. Itu kewajiban saya. Dan lagi pula mendiang suami ibu teman karib saya. Sudah sebagai saudara kandung sendiri. Ya, waktu ia meninggal, ia masih berpesan pada saya, "Dok, lihat-lihatilah keluargaku." Tapi sekarang saya tidak berbuat apa-apa untuk menolong Tati. Dokter sudah berusaha habis-habisan. Akan saya ambilkan dokter teh panas sebentar. Silahkan, Dok. Itu potret Tati. Trisno yang melukis. Persis kan, Dok? Ya, seperti Tati sendiri. Cuma di lukisan itu rambutnya tidak digelung. Ia lebih manis bila bersanggul. Rambutnya begitu hitam, panjang, lemas dan subur. Ya, tak tahulah kesukaan orang sekarang. Lucu rambut model buntut kuda itu. Ada-ada saja selera orang sekarang. Sayang, tidak selesai lukisan itu. Kapan terakhir ya dilukis Trisno? Itu sebulan yang lalu dimulainya. Dia melukis kapan hatinya tergerak saja. Lagi pula ya tak di sini lagi tinggal. Apa yang dokter pikirkan? Karena Betul-betul tidak ada harapan lagi, Dok. oh, bukan itu. Tapi saya merasa begitu sunyi di rumah ini. Sedang di lukisan itu tergambar wajah Tati yang begitu bahagia dan gembira. Seolah-olah terdengar oleh saya gelak dan tertawa yang cemerlang. Apa yang dokter katakan itu benar. Rumah ini sepi dan suram. Ya, suasana sepi begini membuat saya terkenang di rumah saya sendiri. Ingat pada anak-anak. Bila malam-malam begini, saya repot mengungsi si bengal-bengal itu. Repot menceritakan dongeng-dongeng si kancil sampai mata mereka tertidur. Harusnya saya dulu bisa menjadi seorang pengarang cerita-cerita dongeng masyhur. Ya, tapi kerepotan itulah yang membuat seorang ibu bahagia. Saya sangat rindu dengan suara ribut mereka. Dokter, apa yang hendak dokter tanyakan pada saya? Ibu pernah Tati berkata apa-apa pada ibu? Tentang apa, Dok? Ya, atau apa Adang sendiri? Sudah 5 tahun Tati dan Adang kawin tidak, Bu? Jadi, ia tidak pernah berkata apa-apa. Bilanglah apa yang dokter katakan. Kak Tati dalam mengandung 1 bulan. Hah? Dia tak pernah mengatakannya? Kenapa sekarang baru dokter katakan? Saya sangka ibu atau Kak Adang sudah tahu. Kami belum tahu menahu. Kenapa dia tidak berkata? Oh iya, soal itu biasa sih. Mungkin Tati akan mengatakan pada waktu yang tepat. Mereka cinta mencintai. Ya, mereka kawin juga karena cinta mencintai. Baik itu, tapi heran, nampaknya ada sesuatu yang membuat mereka jauh menjauhi. Tapi belum pernah sekalipun saya ketahui mereka bertengkar. Tati selalu gembira hidupnya di samping Adam. Hanya yang kurang pada Adam ialah dia selalu meninggalkan Tati sendiri di rumah. Sudah berkali-kali Adam beritahu, jangan bersikap begitu. Terlalu sering dia dinas keluar kota. Terlalu sering. Sudah lazim laki-laki harus dinas ke luar kota untuk melakukan tugasnya. Saya sendiri kadang-kadang tidak banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Soal dokter lain, tapi Tati kadang-kadang ditinggalkan Adam berhari-hari, malah berminggu lamanya.
Seorang istri tidak bisa sering-sering ditinggal begitu. Adang bukan potongan orang nakal tidak, Bu? Tidak, dia bukan potongan orang nakal, malah terlalu lembut dan rapuh untuk berkelakuan nakal. Tapi mana saya tahu kelakuan di luar rumah. Dokter, kenapa bertanya sampai-sampai hal yang begitu? Maaf Bu, bukan maksud saya mencampuri hal rumah tangga orang lain, tapi ini mengenai pasien saya, Tati. Saya terpikir-pikir, kenapa ia begitu bersikeras tidak mau membantu saya? Habis upaya saya. Sudah saya coba berkata padanya, Tati, hiduplah. Beri isi kandunganmu itu hidup. Tapi ia tetap berkata, terima kasih dokter, jangan bersusah payah. Dia mengeloskan kepalanya ke dinding. Matanya dikatupkannya dengan pilu. Tidak mau peduli lagi dengan apapun. Apa yang dapat saya buat lagi? Nampaknya ia terlalu malang, terlalu celaka. Sudahlah Bu, maafkan kelancangan saya yang terlanjur tadi. Lupakanlah, saya tidak apa-apa. Kita doakan saja si Ayu lekas datang. Kemana sebetulnya dia? Saya sendiri kurang tahu, Dok. Pergi pindah dari rumah ini juga tidak meminta diri pada saya. Saya hanya dapat berita saja. Katanya ia mencari pondokan yang dekat dengan kantor pekerjaannya. Itu 10 hari yang lalu. Ada sekali saya menemuinya ke tempat barunya itu, tapi ia tak ada di rumah. Sehari sesudah itu Ayu pergi. Sehari sesudah Ayu pergi, Trisno juga pindah dari sini. Mereka akan kawin? Ayu dan Trisno? Dari siapa dokter dapat kabar? Adang pernah mengatakan. Tak tahulah saya. Anak-anak sekarang berbuat sesuka hatinya saja. Orang tua sudah tidak diajak berunding lagi. Tidak ada yang disegani dan dihormati lagi. Saya tak mengerti. Mungkin sayalah yang sudah terlalu kolot, tidak bisa mengerti jiwa dan kemauan anak-anak sekarang. Di rumah ini, Ayu tidak pernah kurang apa-apa. Saya tidak melarang dia dalam pergaulannya sehari-hari. Saya tidak mencampuri hidupnya, tapi ia selalu penuh dengan pikiran-pikiran merdekanya. Tidak mau diikat dan ditentukan orang lain. Dok, hati saya ini hancur sudah memikirkan Ayu. Hancur karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah terlepas sama sekali ia dari saya. Ia terlalu keras kepala, keras hati. Bila terjadi lagi seperti 2 tahun yang Jangan lalu. diingat lagi itu Ibu. Dan sekarang Tati pula. Ibunya terlalu kotor baginya untuk dekat-dekat dengannya dalam keadaan yang begini. Ibu, Maafkan, Dok. Tati berada dalam krisis. Bila ia dapat mengatasi yang sekali ini, ia akan selamat. Aku tidak mengenal Tati yang dulu lagi sekarang. Kalau ada, dialah sekarang. Siapa, Dok? Ayu. Ya, si Ayu. Ada yang putus dalam diri Tati sekarang ini, seperti rantai kehilangan matanya. Dia tidak mau menyambung hidupnya kembali. Itulah yang sulit. Sebagai ia sudah berserah diri, hanya menanti. Kita nantikan si Ayu. Si Ayulah yang dinantikan oleh Tati. Suruhlah dia masuk ke dalam kalau dia datang. Ibu, dia menanyakan Ibu. Lapang-lapangkan hati Ibu. Dokter, Kau Ayu. bagaimana Tati, Dok? Sabarlah Ayu, tinggallah dulu mantelmu di sini. Basah mantelmu, kau juga agak basah. Duduklah dulu. Ibu sangka kau tidak akan datang. Dok, Tati. Ibumu sedang di dalam.
Jangan masuk dulu, Ayu. Baru sebentar ini Tati menanyakan ibumu. Lebih baik jangan dikejuti dia dahulu. Sejak ia sakit, dia hanya mau melihat saya dan Suster Sulasmi di dekatnya. Dok, ia tidak akan pergi kan, Dok? Kita masih punya harapan. Duduklah dulu, tenangkan hatimu. Aku tidak menyangka, Dok. Tati yang punya watak keras hati dan pantang mundur begitu. Payah penyakitnya, Dok. Orang yang berwatak keras seperti dia bisa hancur lulus sekaligus bila terkena sekali tepat-tepat. Patah seperti baja patah. Patah? Ya, patah. Sesuatu yang telah mematahkannya di dalam dan dia sendiri mau tinggal dalam kepatahannya itu berbenam dalam keruntuhannya. Dan wataknya yang keras itu kini sebagai dikerahkannya sepenuhnya untuk kebinasaan diri sendiri. Sejak kapan ia begitu, Dok? Kau tidak tinggal di sini lagi, Ayu? Tidak. Sejak 10 hari yang lalu. Tapi, Dok, Iya. dokter mau mengatakan bahwa kepindahan saya dari rumah ini yang menyebabkan Tati jatuh sakit. Saya tidak bilang begitu. Mata dokter bilang begitu. Kau gelisah karena terlalu letih, Ayu. Yang hendak saya katakan ialah hatimu sudah jatuh betul dari rumah ini. Itu soalku sendiri. Hargailah sedikit ibumu, Ayu. Aku tetap menghargainya. Dan aku toh merdeka menempuh jalan hidupku sendirian. Kau anggap baik buat Tentu. Dan apa salahnya aku berani hidup sendiri di atas kakiku, meninggalkan ketiak ibuku? Tentu, saya juga tidak bilang kau salah. Dokter masih memandang aku seperti anak-anak. Tidak, Dok. Aku bukan Ayu 10 tahun yang lalu yang menangis bila melihat jarum suntik. Dokter, aku sudah dewasa. Dokter lupa itu. Berapa umurmu sekarang, Ayu? Aku 22. Dokter, aku bukan anak-anak lagi. Aku kecewa melihat dokter. Kecewa. Dokter masih memandang perempuan seperti makhluk yang harus dilindungi seperti anak kecil. Aku sanggup berdiri sendiri. Aku tahu apa yang aku lakukan dengan kesadaran. Mau dokter, aku jangan tinggalkan pelukan orang tua. Jadi anak manis di rumah. Tidak perlu payah-payah. Semua akan diatur oleh orang tua. Begitu. Ya, akulah contoh anak yang tidak berbalas guna pada orang tua. Tidak. Ayu, saya juga tidak bilang kau salah berani hidup merdeka begitu. Janganlah ambil sikap yang merendahkan. Katakanlah apa sebetulnya yang hendak dokter bilang. Kau sayang pada Tati? Kenapa bertanya begitu? Kau sayang pada ibumu? Lucu. Aku sayang pada mereka berdua dengan caraku sendiri. Bila kau sayang pada ibumu, hormatilah dia. Sudah terlalu makan hati ia karena kelakuanmu. Sudah terlalu hancur ia melihat nasibmu yang malang, melihat keadaan yang menimpa Hartati. Dokter, simpanlah nasihat-nasihatmu. Aku tak perlu. Dan kalau ada maksud dokter mau mengatakan sesuatu, katakanlah terus terang. Tak usah berputar-putar. Jadi toh, dokter menganggap akulah yang membawa bencana di rumah ini. Karena kepindahanku, Tati binasa, hati ibu hancur. Semua karena aku. Tidak begitu, tidak? Ayu, aku bukan anak kecil lagi. Dengarkan dulu. Ingat, aku sudah dewasa. Aku sudah. Ya, dokter belum lupa rupanya. Ya, aku sudah perempuan. Nah, itu 20 tahun yang lalu itu. Tidak. Masih ingatkah dokter? Itu yang dokter maksud, bukan? Buat apa disinggung-singgung yang lalu, Ayu? Ya, aku bukan gadis lagi. Supaya dokter jangan lupa. Allah, lihatlah akhirnya dokter pada perbuatannya sendiri. Kuharap kau menutup mulutmu itu, Ayu. Aku harus berterima kasih. Berterima kasih pada dokter. Bencana itu telah dokter hadirkan dari badanku ini 2 tahun yang lalu. Aku datang pada dokter dengan air mata bercucuran, minta bibit yang mulai hidup di perutku ini digugurkan. Tidak.
Tidak mau diam kau, Ayu. Dan bibit nyawa itu dokter gugurkan dengan rahasia. Rahasia antara kita berdua saja. Aku masih budak kecil waktu itu. Masih bujang. Kalau tidak karena pendiam ayahmu, tidak akan saya lakukan perbuatan itu. Itu kau tahu. Dan saya tidak kasihan padamu. Kau dasarnya kasihan. Kasihan untuk menolong kehormatan nama, kehormatan keluarga bapakku. Kau tahu aku telah melakukan pelanggaran yang besar. Apalah arti pelanggaran untuk kebaikan dan membersihkan kehormatan diri, dokter? Membunuh sekalipun seperti yang aku lakukan, seperti yang kita lakukan berdua itu. Sudah. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Dokter. Kusangka mulanya dokter lakukan itu karena kasihan kepadaku, atau karena mengerti aku. Manusia mau berbuat pelanggaran karena dua sebab itu, tidak? Saya tidak mau mendengarnya. Ya, jadi toh tidak berdasarkan kedua sebab itu. Dokter, kau tidak pernah berkata terus terang, tapi tindakanmu, pandanganmu, semuanya menunjukkan Tuhan melihat saya ini sebagai seseorang yang kotor, seorang perempuan jalan. Ayo, berterus teranglah. Rupanya kau senang dengan dosa dan kejatuhanmu itu sendiri ya? Saya tidak mengerti apa yang kau banggakan dengan ini. Katakanlah kau memandangku tidak lebih dan tidak kurang dari seorang jalan. Itu soalmu sendiri. Kau merdeka menganggap dirimu bagaimana kau suka. Kesangka Tuhan mengerti ya. Aku selama ini. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apa maumu dengan Nona. Saya tidak keberatan pada wanita-wanita yang merdeka seperti kau ini, berani membina dan bertujuan hidup sendiri. Tapi kau lupa, kemerdekaan bukan berarti bebas atau berbuat suka hatimu. Kemerdekaan berarti kau harus berani memikul tanggung jawab konsekuensi kemerdekaan itu sendiri. Perlukah dokter berkuliah tentang kemerdekaan padaku? Aku sudah tahu dengan sadar apa yang ku kehendaki. Aku sadar apa yang ku lakukan. Aku sadar apa yang aku pilih. Kau menyampur bautkan kemerdekaan dengan tidak beraturan. Kau lupa, kemerdekaan punya batas-batasan. Tidak bisa lepas dari hukum-hukumnya sendiri. Dokter. Kesadaran itulah yang perlu. Kesadaran. Sudah aku bilang berkali-kali, waktu kau menolong aku 2 tahun yang lalu, tidak ada kesadaranmu. Ya, kesadaran. Dengan kesadaran kau lakukan dosa-dosa dengan lelaki itu. Ya, dengan sadar. Begitu. Dan setelah kau tinggalkannya, kau datang padaku meminta jadi sekutumu membunuh nyawa di kandunganmu. Dokter, dosa pembunuhan itu dosa kita berdua. Tidak kau tahu itu? Iya. Apa maumu sebetulnya sekarang? Tidak apa-apa. Lihatlah takutnya dokter. Ya, sekarang dokter tahu kita berdua adalah pelanggar hukum, pelanggar segalanya. Kita sama-sama pembunuh. Bila hendak membongkar ini di depan pengadilan, silakan. Oh, tidak. Kenapa aku mengkhianati dokter? Toh kita sudah dewasa, tidak? Nah, pandanglah aku dengan kacamata moralmu yang baik itu. Kita sama-sama hitam. Cukup sekali itu. Aku jadi pembunuh. Jangan kau harap aku akan menjadi bodoh seperti dulu lagi. Aku juga tidak bodoh akan datang pada dokter lagi. Lebih baik aku bunuh diri. Percaya, Nona? Kau tidak percaya? Tidak percaya? Percaya, kau akan melakukan itu dengan sadar. Mau melihat buktinya? Orang seperti kau ini, yang begitu cinta pada dunia, yang begitu cinta pada dirinya sendiri. Kau hanya bisa berkata bahwa kau berbuat dengan sadar, memilih dengan sadar, tapi tidak berani memikul akibat perbuatan yang merdeka itu. Ayo, kita berdua sudah berlaku seperti orang bodoh. Kita lupa kejadian ini ya. Kita terlalu egoistis mempertekarkan diri sendiri. Dengar dokter, kuceritakan apa yang belum dokter ketahui. Pemuda itu tidak melemparkan aku seperti sampah. Dia dan aku sadar waktu kami melakukan perbuatan itu, sehingga nyawa itu tumbuh dalam kandunganku. Oh, bila memang satu kesalahan, perbuatanku menyerahkan diri padanya dan dia menyerahkan diri padaku sebelum kawin, sudah hampir akan kawin. Aku tidak menyesal telah berbuat demikian. Dokter,
Mula-mula aku menolak permintaannya itu. Aku menjabarkannya supaya menunggu sampai kita kawin. Ia tidak mendesak, tapi wajahnya itu. Sebagai aku melihat pada wajahnya bahwa suatu akan terjadi, dan aku menyerah memberikan sebagian diriku, keseluruhan jiwa dan tubuhku. Lalu tiba-tiba sebulan kemudian datanglah kecelakaan itu. Kepalanya jatuh, ia gugur. Kau tidak pernah membilang ceritamu ini. Kenapa aku tidak menceritakannya pada orang lain di dunia ini? Soal itu, soal antara aku dan dia dan alam. Mengertikah dokter sekarang kenapa aku harus berterima kasih atas pertolongan dokter? Kenapa kita berdua jadi pembunuh nyawa yang tak berdosa, yang tak boleh lahir itu? Siapa yang percaya padaku? Aku harus membunuh sebagian diriku yang diberikan padaku. Manusia tak mau melihat nama dan kehormatan bapakku dan keluargaku ternoda karena kelakuanku. Teganya aku menghancurkan hidup anak sebagai yang aku kandung. Dan aku akan menghancurkannya lebih dulu sebelum ia terbentuk, sebelum ia lahir ke bumi, sebelum ia bisa berpikir. Ya, aku mengerti apa yang kau derita selama ini. Sudahlah, sekarang dokter. Ayu, aku akan pergi sekarang. Tidak bisa pergi begitu saja. Tidak diperlukan lagi aku di sini, Dok. Jangan tinggalkan Tati, Ayu. Dia perlu padamu. Aku? Iya, kau. Bibirnya hanya menyebut nama-namamu. Ibunya dan suaminya tidak diperdulikan. Hanya kau sendiri. Aku? Kupikir kaulah orang yang dipercayainya. Saya tidak bisa menolongnya lagi. Kaulah yang bisa menariknya dari kepatahannya. Berikanlah ia semangat hidup kembali, dan ia akan bisa mengatasi krisis ini. Aku tidak yakin bisa menolongnya. Ini harapan kita yang terakhir, Ayu. Dia akan benci melihat saya. Hilangkanlah perasaanmu itu. Kau harus yakin. Apa yang kau ragukan, Ayu? Dokter tidak tahu apa yang terjadi antara saya dengan Tati. Yang sudah, jangan dipikirkan lagi. Aku bisa melupakannya. Tapi Tati, dokter, hatinya penuh benci padaku. Tidak bisa ia memaafkan aku. Kami bertengkar, Dok. Itulah maka aku pergi dari rumah ini. Begitu kasar ia menghina aku. Hatiku penuh benci meluap-luap dan ia akan kutempeleng. Rumah ini seperti neraka bagiku karena dia. Dia yang berwatak kerah hati dan pantang mundur. Dia tidak mau kalah. Aku yang harus selalu kalah. Perkelahian begitu tidak akan menerbitkan dendam yang sebesar kau sangka, Ayu. Ini bukan perkelahian kecil, dokter. Tati dengan aku berkelahi karena memperebutkan seseorang. Tak usahlah aku menyebut-nyebut namanya. Selalu aku yang harus kalah oleh Tati. Dan perkataannya begitu menusuk hatiku. Ayu, katanya. Cobalah rebut dia. Kau tahu sudah berpengalaman 2 tahun yang lalu dengan kejalanganmu. Dokter, aku toh jalang. Seorang jalang, tidak? Ayu, jangan ucapkan kata itu lagi. Maaf, Dok. Tati tidak mau melupakannya. Oh, bila tidak kuasai diriku waktu itu, bisa aku membunuhnya. Kini ia jatuh dan patah. Aku yang mematahkannya. Benci aku pada diriku. Aku muak dengan kemenanganku. Bisa aku berikan padanya kemauan untuk hidup lagi sesudah ia aku patahkan. Kau harus berusaha untuk Tati. Aku tidak bisa melihat matanya, dokter. Kau tidak berani? Ayu, hadapilah dengan hati besar dan terbuka wajah Tati. Yang penting sekarang ini ialah kewajibanmu untuk mengembalikan kepercayaan hidup bagi Tati. Dokter, ia tak sadarkan diri lagi. Mau kau, Ayu? Ya, aku berjanji. Kapan kau datang? Baru saja. Ibu pikir kau sudah tak ingat rumah ini lagi. Aku datang dengan kereta penghabisan. Telegram kami terima di tempat kami menginap. Sudah 3 hari terletak di situ. Tati menanyakan kau lagi. Aku akan masuk sekarang. Ayo, kesini dulu.
Tidak ada lagi harapan untuk Tati. Kenapa ibu berkata begitu? Ibu sudah tahu. Dia sudah bertekad tidak mau hidup lagi. Ya, hendaknya Tuhan mengampunkan kesalahan-kesalahannya. Ibu berbicara seolah-olah dia sudah pergi. Tak ada yang bisa menolong. Dia sudah memilih. Sejak ia jatuh sakit malam-malam hujan lebat itu. Pergi mencari kau, mencari Trisno, ia sudah memilih. Kau mengerti kan apa maksudku? Kau mengerti maksudku, Ayu? Memang begitu akhirnya. Salah satu harus binasa. Mana dia? Mengantar koper ke rumah. Nanti dia menyusul. Kemana saja kalian berdua selama ini? Gunung. Ke gunung? Berdua-duaan saja? Seperti laki istri. Pantas perbuatanmu itu. Dia perlu rawatan, perlu teman. Dia bukan muhrimmu, bukan suamimu. Ibu, dia perlu hawa segar di gunung. Buat apa kau ikut dengan dia? Dia bisa pergi sendiri. Dia bukan adikmu, bukan kakakmu, bukan saudaramu. Dia manusia, Ibu, dan aku cinta padanya. Cinta? Turutkanlah hatimu yang tak bertepi, Ayu. Perempuan ditakdirkan menjadi ibu gitu dan menjaga kehormatan keibuannya itu. Cinta? Wah, cinta. Mau kau ulangi kejadian 2 tahun yang lalu? Kau sudah tak ingat lagi perbuatanmu. Itu cinta yang kau maksud? Ibu, aku tahu apa yang aku kehendaki. Bila pun akan terjadi lagi seperti dulu, aku akan. Akan mengapa? Akan mengapa kau? Bunuh diri? Ya, bunuh diri. Seperti Tati. Gampangnya kau menyebut itu lagi. Sebagai bukan apa-apa? Itukah jalan lepas? Itu jalan kebenaran. Aku tahu. Aku tak tahu. Ayo, bunuh diri memang jalan yang paling gampang untuk menghindarkan segala tanggung jawab. Kejatuhan dan dosamu tak akan bisa dibersihkan dengan jalan itu. Sekali ini aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Dia tidak akan kulepas. Tidak akan kulepas. Ya, biarpun akan mengorbankan orang lain, janganlah bantah. Dengar, aku heran. Kenapa kalian sekarang begini? Siapakah yang salah di sini? Aku sebagai ibumu, bapakmu, atau pendidikanmu yang terlalu tinggi? Dari kecil kalian berdua tanamkan kepercayaan pada agama, pada Tuhan. Tapi semuanya itu kini sedikit pun tak ada yang tinggal. Baik, Ibu. Aku yang salah. Kau keras kepala, Ayu. Apa yang kau percaya lagi? Pikiranmu? Kebenaran dirimu sendiri? Sudahlah, Ibu. Aku tidak mau menyakiti hati Ibu. Kau sudah menyakiti hatiku. Sudah hancur hati ini. Aku tidak mau bertengkar dengan Ibu soal ini. Ayo kesini dulu. Bila Ibu hanya akan mengeluarkan sesalan lagi. Tidak. Duduklah dekat Ibu sini. Kenapa Ibu nangis? Tidak. Apa yang hendak Ibu katakan? Tak tahu lagi Ibu apa yang hendak dikatakan. Kau sudah besar begini, sudah dewasa, dan aku sudah tua. Aku sadar kau tidak ada hak lagi atas diri dan hidupmu. Kita sudah jauh terpisah dan hidup sebagai orang asing. Aku masih mencintai Ibu. Kita tidak kehilangan. Antara kita masih ada saling mengerti dan saling mencintai. Ya, Ibu sudah bisa tentram sekarang. Lucu, sebelum ini Ibu juga tahu aku akan kehilangan kau berdua, Tati dan Ayu. Kesadaran itu menyayat hati Ibu, tapi sekarang tidak lagi, karena kau sendirilah yang berhak memilih dan menentukan hidupmu sendiri. Ya, kita sudah terpisah, tapi janganlah kita berpisah dengan hati yang benci membenci. Itulah yang hendak Ibu katakan. Aku tidak pernah benci pada Ibu. Aku tahu, aku ibumu, kau anakku. Kita punya hidup sendiri-sendiri.
Sekarang kita berhadapan sebagai kawan dengan kawan, sebagai manusia dengan manusia. Kita tetap berbaikan ya. Ibu, maafkan segala perbuatanku yang pernah melukai hati ibu. Gila kamu. Pergilah pada Tati sekarang. Hatimu hati malaikat, Bu. Bu, aku sengaja merebutkan dia dari Tati karena aku cinta padanya. Karena aku tidak bisa melihat Tati. Mengertikah ibu maksudku? Tapi Tati patah. Ibu mengerti. Masuklah menemui Tati.